India. Kalau lagi ngomongin India, kita nggak akan habis buat membicarakan negara yang satu ini, dari street foodnya yang agak jorok, sampai suara klaksonnya yang khas jika berada di kota ini. Tapi selain dari hal itu semua, kalian pernah nggak lihat video atau foto di media sosial tentang bis-bis di India atau Bangladesh? Kebanyakan bis di sana, hampir semua bis yang terlihat penuh dengan goresan, penyok di berbagai sisi, cat yang terkelupas, dan bahkan beberapa bis terlihat seperti baru terjadi kecelakaan karena saking terlihat rusaknya bis tersebut. Dan untuk pemandangan bis-bis penyok ini bisa dilihat bukan hanya satu atau dua bis aja yang mengalami kerusakan ini. Karena hampir semua bis-bis yang ada di jalan India dan Bangladesh hampir tampak seperti itu. Pertanyaannya, kenapa bis di sana terlihat seperti korban perang di jalanan? Apakah ini soal ekonomi, lalu lintas yang kacau, atau ada alasan budaya di baliknya? Jadi salah satu alasan paling utama adalah kondisi lalu lintas di India dan Bangladesh yang terkenal semrawut. Di banyak kota besar seperti Dhaka, Kolkata, atau Delhi, aturan lalu lintas bukan sesuatu yang dipatuhi secara ketat. Klakson berbunyi tanpa henti dan juga kendaraan akan keluar dari segala arah. Motor, becak, mobil pribadi, truk, dan juga bis semuanya berebut jalan untuk lewat di jalan yang sama. Dan dalam kondisi seperti ini di India, tabrakan kecil antara kendaraan bukanlah hal yang luar biasa, bahkan bisa dibilang sudah menjadi makanan sehari-hari. Gesekan antar bus, motor yang tersenggol spion, atau truk yang menabrak bumper belakang bus jadi hal yang lumrah. Dan karena hal ini terjadi setiap hari, kerusakan kecil yang ada di bus-bus tidak akan diperbaiki. Karena mereka semua tahu, besok bisa aja penyok lagi dan juga bisa ada baret lagi. Ditambah lebih parahnya lagi, banyak bis yang beroperasi di jalur yang sangat padat. Jalanan sempit tapi penuh kendaraan, yang mana ini membuat bis-bis saling berdempetan satu sama lain, bahkan ada yang sengaja menempelkan moncong bus ke bus depannya untuk mendorong bus depan agar dia jalan dan gantian ngetem di terminal. Separah itu emang. Selain itu, di terminal bis India dan Bangladesh juga memiliki hal unik. Di India dan Bangladesh sendiri, para supir dan kenek memiliki cara komunikasi yang unik, yang mana kenek bus biasanya akan memukul bus dengan kayu atau batu untuk memberi kode kepada supir kalau ada penumpang yang mau naik atau turun dari bis. Setiap kode pukulan memiliki arti masing-masing. Misalnya, 1 kali pukulan berarti berhenti, 2 kali pukulan berarti jalan, dan 3 kali pukulan berarti mundur. Kalau lebih dari 4 kali berarti lagi diacak-acak massa. Tapi kenapa harus dengan cara dipukul di bodi bus untuk memberi kode ke supir? Jawabannya ya, karena supir bus tidak akan bisa mendengar teriakan dari si kenek. Karena di terminal India dan Bangladesh sudah sangat bising dengan klakson kendaraan bermotor lainnya. Dengan cara si kenek memukul bodi bus berkali-kali untuk memberikan isyarat ke supir, maka otomatis bodi bus itu pun akan banyak penyoknya dan terlihat seperti bus yang sudah tidak layak jalan, bahkan terlihat seperti bus yang habis diamuk massa. Tapi karena hal ini sudah berlangsung terlalu lama, kegiatan kenek bus memukul bodi mobil menjadi sebuah tradisi dan budaya yang akan terjadi terus-menerus dan turun-menurun di India dan Bangladesh. Ya, sebenarnya mirip seperti di Indonesia. Kalau dulu sih ya, tapi kalau di Indonesia keneknya cuman pakai koin aja diketok-ketok ke kaca, nggak sampai dipukul begitu. Kemudian selain dari hal kenek memukul bodi bus di India dan Bangladesh, sebagian besar layanan bus dijalanin oleh perusahaan swasta, terutama di tingkatan armada lokal dan kota-kota kecil. Dengan hal itu juga, jadi setiap pengemudi harus bersaing untuk mendapatkan penumpang di jalur bus yang ada. Dan juga nggak ada sistem terminal yang tertib atau jadwal bus yang tetap, yang mengakibatkan bus akan berhenti mendadak di tengah jalan demi menaikkan satu penumpang. Lalu mereka juga biasa balapan dengan bus lain untuk merebut calon penumpang berikutnya. Ya sama aja sih kayak Indonesia. Dengan persaingan inilah yang membuat pengemudi cenderung ugal-ugalan. Mereka nggak peduli jika busnya menyenggol kendaraan lain atau bahkan menabrak trotoar. Yang penting bis cepat penuh dan bisa segera balik lagi untuk narik lagi. Dengan sistem seperti ini, estetika dan kondisi bus juga bukan prioritas lagi di jalanan India dan Bangladesh. Bahkan pemilik bis pun lebih peduli soal penghasilan harian dibandingkan memperbaiki kerusakan bodi bus. Selama bis itu masih bisa berjalan, maka bis itu akan terus dioperasikan walaupun bodinya udah hancur-hancuran. Tapi kalau dilihat-lihat lagi, apa nggak ada polisi yang menilang bus dengan keadaan seperti itu? Karena kalau bus yang udah hancur-hancuran seperti itu, tingkat keselamatannya ya udah pasti sangat minim, bahkan sangat berisiko bagi si penumpang bus itu sendiri. Iya kan? Sayangnya di banyak wilayah Indonesia dan Bangladesh, penegak hukum lalu lintas sangat lemah.
Bahkan ada dugaan korupsi yang membuat pengemudi bus bisa lolos meskipun kendaraan mereka jelas tidak layak jalan. Bus yang udah penyok, spion patah, bahkan kaca depan retak masih bisa beroperasi di jalan raya. Yang penting masih bisa jalan, angkut penumpang dan setor uang ke bos. Maka pengemudi dianggap menjalankan tugasnya. Selain itu, pemeriksaan kelayakan kendaraan atau uji emisi juga nggak dijalankan secara ketat di negara ini. Jadi ya jangan heran kalau bus-bus tua dan rusak akan tetap mondar-mandir tanpa perbaikan di jalan India dan Bangladesh ini. Lalu selain lalu lintas dan perilaku kenek dan pengemudi bus ini, kondisi infrastruktur jalan juga memainkan peran penting di sini. Yang mana di banyak kota dan pedesaan India dan Bangladesh, jalanannya masih banyak yang berlubang atau bahkan rusak parah. Bus yang lewat di jalan seperti ini bisa mengakibatkan suspensi yang rusak, bagian bawah bus penyok karena terbentur, bahkan bodi samping yang terkoyak karena sempitnya jalan bisa jadi penyebab tambahan tampilan bus yang kusam dan rusak ini. Dan juga ini diperparah dengan beban penumpang yang melebihi kapasitas, yang mana biasanya penumpang-penumpang yang udah nggak cukup di dalam bis akan naik ke atap bis. Dan ini juga membuat bodi bus bagian atap akan penuh dengan penyok bekas penumpang naik di atap. Lalu nggak sedikit juga bis yang dipaksa masuk ke gang-gang sempit atau jalanan desa demi menjangkau penumpang. Gesekan dengan tembok, pohon, atau kendaraan lain adalah resiko yang diterima begitu aja oleh para supir dan pemilik armada bus yang ada di India dan Bangladesh. Tapi pertanyaan lainnya adalah, apakah pemilik armada benar-benar nggak mau benerin bodi busnya yang udah hancur separah itu? Jadi di India dan Bangladesh sendiri untuk memperbaiki bodi bus bukanlah hal yang murah, karena margin keuntungan yang didapat dari operasional bus-bus itu sendiri juga sangat kecil. Banyak pemilik bus adalah pengusaha kecil yang hanya memiliki 1 atau 2 kendaraan, dan untuk setiap harinya bus-bus itu harus beroperasi untuk menghasilkan uang. Kalau satu hari aja bus itu berhenti beroperasi karena diperbaiki, maka kerugian yang didapat dari pengusaha bus bisa cukup besar. Makanya perbaikan bodi yang hanya bersifat estetika hampir selalu ditunda oleh para pengusaha bis ini, bahkan terkadang malah diabaikan. Dan ada juga yang gak kalah mengejutkan lainnya adalah bus-bus yang beroperasi di India dan Bangladesh adalah kendaraan yang udah sangat tua, yang mana usia bus-bus ini berkisar 20 tahun ke atas, karena bagi para pengusaha bus di sana, penggunaan bus tua ini adalah bentuk efisiensi bagi mereka. Dengan kondisi seperti ini, wajar kalau tampilan bus-bus di sana jauh dari kata mulus. Jadi kesimpulannya, bus-bus India dan Bangladesh ini hampir semuanya penyok dan rusak ini bukan karena mereka tidak peduli, tapi karena ada begitu banyak faktor yang memaksa mereka tetap beroperasi dalam kondisi seperti itu. Namun bukan berarti kondisi ini tidak bisa berubah, karena di beberapa kota besar di India sudah mulai ada upaya modernisasi, seperti pengadaan bus listrik, sistem transportasi massal yang lebih tertib, dan peningkatan pengawasan. Tapi perubahan seperti ini membutuhkan waktu dan dana yang besar bagi negara India. Makanya untuk saat ini kondisi bus yang penyok dan rusak tetap akan menjadi bagian dari keseharian jalanan di India dan Bangladesh. Dan selama sistemnya masih seperti sekarang dan ada budaya kenek pukul bodi bus untuk kode ke supir, bus-bus yang udah penyok dan carut maut ini akan tetap ada di jalanan India dan Bangladesh. Gimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.